Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi soal-soal untuk ujian P3 terbaru dalam sesi tes wawancara. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, kami mohonkan bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat berbagi info-info terbaru dan juga terus bersemangat untuk mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas dukungannya, dan mari kita awali pembahasan kali ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, apa motivasi Anda menjadi seorang PNS? A. Saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua. B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. C. Pilihan terakhir saya karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan swasta. D. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi PNS. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Soal yang berikutnya, mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Pilihan jawabannya: A. Saya sudah mencari informasi mengenai formasi ini dan saya tertarik. B. Saudara saya bekerja pada bidang ini dan menyarankan saya melamar pada bidang ini. C. Formasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar. D. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan saya ingin meningkatkan kemampuan saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Soal yang berikutnya, mengapa kami harus menerima Anda sebagai seorang ASN? Pilihan jawabannya: A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya patuh dan siap disuruh mengerjakan apa saja. C. Karena ini adalah impian orang tua saya, jadi tolong bantu saya. D. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Soal yang selanjutnya, berapa gaji yang Anda harapkan? Pilihan jawabannya: A. Berapapun itu, yang penting cukup untuk kebutuhan saya. B. Minimal 10 juta dan bertambah banyak setiap tahunnya. C. Setahu saya gaji PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mensejahterakan saya. D. Lebih dari gaji yang saya dapatkan pada pekerjaan saya yang sebelumnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu setahu saya gaji PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah dan itu cukup untuk mensejahterakan saya. Soal yang berikutnya, menurut Anda apa itu PNS? Pilihan jawabannya adalah A. Pekerjaan yang mendapat jaminan penghasilan tetap. B. Pegawai pemerintah yang berprofesi pada bidang tertentu. C. Pekerjaan yang tidak terlalu sibuk. D. Pegawai pemerintah yang mendapat jaminan hari tua. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
B. Yaitu pegawai pemerintah yang berprofesional pada bidang tertentu. Soal yang berikutnya, apa kelebihan Anda? Pilihan jawabannya, yang pertama, saya jujur, dapat dipercaya. B. Saya penurut dan tidak pernah menyanggah. C. Saya suka belajar akan hal baru. D. Saya rajin dan tidak mudah bosan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni saya jujur dan dapat dipercaya. Soal yang berikutnya, kenapa Anda memilih menjadi ASN yang notabene gajinya lebih kecil dibandingkan bekerja di perusahaan swasta atau berbisnis sendiri? Pilihan jawabannya yang pertama, walaupun lebih kecil tapi pekerjaan lebih santai. B. Saya masih bisa mencari penghasilan sampingan tambahan. C. Jamin penghasilan hingga hari tua sehingga saya tidak pusing lagi memikirkannya. D. Walaupun gajinya lebih kecil tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu walaupun gajinya lebih kecil tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Soal yang berikutnya, apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja? Pilihan jawabannya adalah A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. B. Tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. C. Saya siap namun kalau bisa di daerah perkotaan. D. Saya hanya bisa mau ditempatkan di daerah home base saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Soal yang berikutnya, apa target jangka pendek Anda setelah diterima menjadi ASN? Pilihan jawabannya A. Menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. B. Menjadi pegawai teladan di kantor setiap tahunnya. C. Mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih menjanjikan lalu mengundurkan diri. D. Meminjam uang ke bank untuk membuka usaha sampingan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. Soal yang berikutnya, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? Pilihan jawabannya A. Selama masih dalam kesanggupan saya, maka saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan PNS. Jadi, saya sudah siap dari awal. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan PNS. Jadi, saya sudah siap dari awal. Soal yang berikutnya, apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? Pilihan jawabannya, resign atau mengundurkan diri dan mencari kehidupan yang lebih baik lagi. B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. Soal yang berikutnya, apa pendapat Anda tentang korupsi? Pilihan jawabannya adalah A. Lakukan saja jika dipaksa dan diancam. B. Sama sekali tidak boleh. C. Boleh saja asalkan atasan juga melakukannya. D. Boleh saja
asalkan jumlahnya hanya sedikit. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu sama sekali tidak boleh. Soal yang berikutnya, apa arti bekerja untuk Anda? Pilihan jawabannya A. Mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. B. Sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. C. Agar tidak malu jika menjadi pengangguran. D. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Soal yang berikutnya, nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? Pilihan jawabannya A. Saya ini mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Ulangi, pilihan jawabannya A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Namun, saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun jika tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. D. Saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Soal yang berikutnya, apakah apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, lalu apa yang akan Anda lakukan? Pilihan jawabannya A. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berwenang di dalam organisasi. B. Menerimanya dan memberikannya pada panti asuhan sebagai sumbangan. C. Menolak jika bentuk paksanya tidak membahayakan keselamatan jiwa. D. Terima saja dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu menolak jika bentuk paksanya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Soal yang berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar ini? A. Saya masih belum mencari tahunya. B. Saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku pada lembaga ini. C. Saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Soal yang berikutnya, saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? Pilihan jawabannya A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. Soal yang selanjutnya, setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? Pilihan jawabannya A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya itu saja sudah cukup. D.
Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri dan menguasai hal-hal baru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri dan menguasai hal-hal baru. Soal yang berikutnya, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? Pilihan jawabannya, istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Soal yang berikutnya, apa pendapat Anda tentang guru profesional? Pilihan jawabannya, A. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, keterampilan, dan sosial. B. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan khusus. C. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan keahlian. D. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Soal yang berikutnya, apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? Pilihan jawabannya, A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan bekerja keras. D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C atau poin B, yaitu saya jujur dan dapat dipercaya. Soal yang berikutnya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? Pilihan jawabannya, A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja lebih baik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Soal yang berikutnya, bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes P3K ini? Pilihan jawabannya, A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal seleksi dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya akan lebih baik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
Yaitu banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Soal yang berikutnya. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan jawabannya, A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan, karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan, karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Soal yang berikutnya. Apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? Pilihan jawabannya, A. Saya bisa, karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikan juga. C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai-santai saja. D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Soal yang berikutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses harus menjadi kaya. C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. D. Sukses bisa membantu orang lain. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A atau poin D, yaitu sukses bisa membantu orang lain. Soal yang berikutnya, apa alasan Anda keluar dari pekerjaan sebelumnya? Pilihan jawabannya, A. Saya mengundurkan diri karena gajinya terlalu kecil. B. Tidak ada ruang bagi saya untuk bisa berkarya lebih besar. C. Saya dipecat karena sering datang terlambat. D. Saya bosan dengan pekerjaan rutin yang itu-itu saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B. Tidak ada ruang bagi saya untuk bisa berkarya lebih besar. Dalam satu minggu, hari apa yang Anda tidak sukai? Pilihan jawabannya A. Hari Sabtu, karena harus menemani istri belanja ke pasar. B. Minggu, karena besoknya adalah hari yang berat untuk kembali bekerja. C. Saya menyukai setiap hari, karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal-hal yang baru. Hari Senin, karena biasanya ada upacara atau rapat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal-hal yang baru. Soal yang berikutnya, apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? Pilihan jawabannya A. Saya mau jika lemburnya bersama teman-teman kerja. B. Tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji dengan orang lain. C. Saya tidak mau jika lemburnya diumumkan secara mendadak. D. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya karena sesuai dengan keahlian saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya karena sesuai dengan keahlian saya. Soal yang berikutnya, apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? Pilihan jawabannya A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini. Namun, saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. B. Sulit naik jabatan karena
pimpinan instansi karena biasanya pimpinan instansi pasti yang sudah berumur. C. Harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. D. Gajinya kecil dibandingkan teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini, namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.